Di balik semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, pasti ada hikmah yang bisa kita petik dari sana. Karena segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada maksud dan tujuannya mengapa dia terjadi. Dan segala sesuatu yang terjadi pasti ada penyebabnya. Jadi dalam hal ini, segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada sebab dan akibat. Demikian juga yang terjadi saat ini, di mana hampir semua negara di dunia ini berperang melawan pandemi virus corona 19. Pertanyaannya adalah, apakah ada hikmah di balik pandemi ini bagi kehidupan kita? Pasti setiap orang mempunyai jawaban, opini, atau pendapatnya masing-masing. Dan kali ini kita tidak akan membahas itu. Saya hanya mau meneguhkan iman kita bahwa sebagai orang yang percaya kepada penyelenggaraan Allah, kita harus yakin bahwa Allah akan mengakhiri ini di waktu yang tepat. Jadi, badai ini pasti akan berlalu. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kali ini saya tidak sendirian memberikan peneguhan iman kepada Anda. Bersama dengan beberapa teman saya yang bekerja di berbagai tempat, mereka adalah pastor dan suster, kita ingin berbagi pengalaman hidup kepada Anda. Kita ingin memberikan satu pengharapan iman pada kita menghadapi semua apa yang terjadi pada saat ini. Jadi, Anda tidak sendirian, kita sama-sama berjuang menghadapinya. Saya, Suster Harna Tobing SSPS, ingin mengajak kita semua untuk menaruh pengharapan pada Allah. Seperti yang dikatakan oleh Raden Ajeng Kartini, bahwa habis gelap terbitlah terang. Itu berarti di balik wabah yang kita alami saat ini, Tuhan pasti punya rencana indah buat kita. Oleh karena itu, teguhlah dalam iman, harap dan kasih, dengan tetap selalu waspada dan mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Dan yang paling penting, jaga pola hidup sehat dan pola hidup bersih. Khusus bagi kita para petugas medis, bahwa kita harus bersemangat. Perjuangan kita sangat berharga di mata Allah. Terima kasih, salam sehat, semangat. Saudara-saudari terkasih, sekarang kita sedang berada dalam situasi yang sangat mencekam dengan meluasnya penyebaran virus corona di seluruh dunia dan juga di Indonesia. Karena itu, di tengah ancaman wabah virus corona ini, kita hendaknya tetap berserah pada Tuhan, karena Ia berjanji, "Aku akan senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman." Karena itu saudara-saudari, yang paling utama pada saat-saat seperti ini adalah berserah pada Tuhan, tetap jaga jarak, jaga kesehatan, jaga stamina. Tuhan memberkati kita semua. Nama saya Suster Petra SSPS, berkarya di Ghana. Saudara-saudari terkasih, peristiwa dunia saat ini merupakan ujian kehidupan bagi kita. Rasa cemas dan takut datang mencekam diri kita. Tetapi kita punya Tuhan yang menjadi pondasi dan pengharapan bagi kita. Dia mempunyai rencana indah bagi kita semua di balik peristiwa COVID-19 yang sedang kita alami. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Berdoa, dekatkan diri kepadanya, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Saya Bruder Yosef Pai SWD, saya bermisi di Zambia, Afrika. Saat ini sedang mengikuti program pendalaman di Roma, Italia. Kita semua sedang mengalami beban hidup karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini. Sejujurnya pada awal berita-berita pandemi COVID-19 ini tersebar di media, saya tidak percaya. Namun setelah akhirnya membaca berita di BBC, kok ternyata info ini serius dan melumpuhkan perekonomian dunia.
Saya kemudian mulai percaya, karena terlebih-lebih di Italia sampai saat ini total lockdown. Polisi di mana-mana untuk menertibkan orang-orang berpergian yang sifatnya tidak urgent. Saya shock dan hanya berpasrah dalam doa karena peristiwa ini. Saya selalu mendoakan orang-orang yang akhirnya harus terpaksa kehilangan pekerjaan. Saya sangat prihatin namun tetap yakin dengan kuasa Tuhan. Badai ini pasti berlalu dan orang-orang yang terkena impak dari pandemik ini akan mendapatkan berkat dari Tuhan sendiri. Terima kasih, salam dan doaku dari Roma, Italia. Sama saudara dan saudariku yang terkasih, virus corona yang tengah memporak-porandakan dunia saat ini adalah bagian dari salib hidup kita yang harus kita jalani dengan tabah dan sabar. Karena sebagaimana salib Yesus, di ujung salib ada kasih, ada kemenangan, ada kebangkitan. Tetaplah sabar dan berharap pada Yesus yang tersalib. Karena di ujung salib ini akan ada kasih, kemenangan, dan kebangkitan. Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, salam sejahtera untuk Anda semua. Saya Romo Ramlan Sihoming SPD dari tempat ini, dari Amazon, ingin menyampaikan kepada Anda tetap semangat, tetap berpengharapan, jangan putus asa menyikapi peristiwa yang kita alami saat ini. Coronavirus adalah musuh kita bersama, tetapi dengan ini kita mau diajak supaya tetap bertekun di dalam iman. Percaya dan yakinlah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendiri dan Ia akan segera menolong kita. Tetap di rumah, jaga hidupmu, jaga keluargamu. Karena dengan demikian kita menunjukkan bahwa kita mau bekerja sama menjaga hidup kita, menjaga hidup saudara-saudara kita. Oke, tetap berpengharapan, tetap semangat. Salam dari Amazon. Marilah kita bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat 3-5. Inilah beberapa pesan pengharapan dari teman-teman saya, pastor, bruder, dan suster yang bisa menjadi pegangan hidup kita di saat-saat seperti ini. Di mana inti dari semua pesan itu adalah kita diajak untuk menaruh pengharapan kepada Tuhan. Seperti yang saya katakan di awal video ini bahwa kita itulah orang beriman, orang yang percaya kepada penyelenggaraan Allah di dalam hidup ini. Dengan kata lain, sebagai pengikut Yesus, kita diajak untuk menaruh pengharapan kepadanya. Sebab Yesus yang kita miliki itu adalah Yesus yang selalu peduli kepada kita. Yesus yang kita imani itu adalah Yesus yang tahu mana yang terbaik bagi kita. Yang dibutuhkan dari kita saat ini adalah mau menyerahkan segala sesuatu kepada penyelenggaraannya, atau menyerahkan segala sesuatu pada rancangannya, karena rancangannya itu selalu yang terindah dan akan tepat pada waktunya. Percaya kepada rancangan Allah bukan berarti kita harus menerima segala sesuatu apa adanya tanpa berbuat sesuatu. Bukan begitu. Percaya kepada rancangan Allah berarti kita mau diajak bekerja sama olehnya. Nah, pertanyaannya, apakah Allah mengajak kerjasama dari pihak kita di saat-saat seperti ini? Jawaban saya ya. Kerjasama dari Allah ini bisa terjadi lewat pemerintah atau gereja yang sudah menerbitkan aturannya. Nah, sebagai pengikut Kristus, kita harus mentaati semua itu. Karena apa? Karena semua itu demi kebaikan kita bersama. Kerjasama dengan Allah ini juga kita harus buktikan dengan kemauan kita untuk merawat kehidupan kita dan juga merawat kehidupan sesama kita. Nah, selain dari semuanya itu, satu hal yang paling penting yang bisa kita lakukan saat ini adalah mau berbagi atau peduli kepada orang lain. Berbagi kasih dengan sesama, saling tolong-menolong dalam berbagai kesulitan hidup. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu
Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bekerja di ladangmu, jadi api abadi, hari ini sampai akhir zaman.